Silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah dengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Oke. Yang belum pernah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oh. Yang bingung, angkat tangan. Oke, saya kesaksian sebentar. Suatu kali ada seorang datang pada saya, langsung dia berkata, apakah Anda yang namanya Tony? Iya. Baptisnya Daud? Iya. Negara memerlukan Anda dan Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia. Keturunan terakhir si setan kober, pembunuh tercepat, ahli ilmu hitam. Saya kaget kok tahu tentang data saya. Anda diminta untuk menjaga presiden. Waktu itu saya diminta datang. Di situ ada sekumpulan dan harus saling mengenal. Langsung satu berdiri, ahli sniper, penembak, tugas operasi sekian. Jarak 1,5 sampai 2 kilo, tepat sini. Wah, saya lihat dia ngomong gitu, saya gini, nomor sekian kan, tanda ini, saya gini. Yang kedua, ahli bom, non organik, wah, reputasi tugas di Aceh, wah, saya lihat, wah, semua berdiri gini semua langsung menceritakan bahwa mereka tugas di sini dan mereka semua ada dari pasukan elit, Kopassus. Nah, setelah itu dari pasukan elit, wah, saya bingung. Saya mau ngomong apa? Mereka ngomong ahli intelijen, ahli sniper, ahli bom, demolis, macam-macam saudara. Pas giliran saya terakhir, saya gini, saya mau ngomong apa? Saya diem gini, duduk gini, mereka semua nunggu saya ngomong. Tiba-tiba datang jenderal. Siap! Kalian sudah mengenal semua? Siap! Yang belum, belakang. Saya yang mengenalkan. Ahli santet, pembunuh tercepat, tidak pernah gagal, ilmu hitam. Semua pada gini. Hah? Langsung semua menghadap jenderal, seset semua. Kalian tahu siapa dia? Dialah keturunan terakhir, pembunuh tercepat, si setan kober. Dan tidak pernah gagal dalam membunuh orang. Siap jenderal, gini semua. Nah, sekarang kalian tahu semua, langsung kenalan semua gini-gini. Dalam hati saya, untung yang kenalin jenderal. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Saya diminta menjaga Presiden SBY, itu tidak lama. Saya hanya diminta untuk menjaga dari serangan ilmu hitam dan untuk membantu namanya penanggulangan teror. Itu tidak lama, itu hanya tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun. Saya diminta 10 tahun untuk menjaga presiden. Waktu itu saya menghadap Kasat. Ada apa Daud? Izin jenderal. 2014, siapapun presidennya, saya tidak akan jaga lagi. Kenapa? Saya ingin kembali ke gereja. Saya ingin melayani lagi. Sudah kamu pikirkan, ingat, kalau negara memerlukan kamu, sewaktu-waktu kamu akan diaktifkan kembali. Tidak jenderal, saya mau kembali ke rumah saya dan saya mau kembali ke gereja. Dan saya akan melayani. Kapan kamu akan berhenti? Saya tidak akan berhenti tahun 2013 sebelum Presiden SBY turun. Jadi kamu akan selesaikan tugas kamu dengan baik. Iya, saya selesaikan tugas saya dengan baik. 2014, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kalau itu mau kamu mengundurkan diri, baiklah. Tapi ingat satu hal, kamu harus tetap ingat negara. Siap? Nah, 2014 saya tidak menjaga presiden lagi. Dan tahun 2015 setelah Pak Presiden SBY turun, ada seorang datang kepada saya. Pak Daud, bagaimana Pak Daud kalau diaktifkan kembali untuk menjaga lagi? Tidak mau. Kenapa? Saya lebih happy di gereja.
Nah, dan puji Tuhan, selama saya tugas, selama 10 tahun diminta menjaga presiden sama Pramono Edi Wibowo waktu itu, dalam tugas saya tidak pernah gagal. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saya orang Blasteran, papa saya Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya setan kober, kobaran api setan. Dan dia itu tidurnya di atas api 24 jam. Jadi ini lincak itu dari bambu. Dia tidur di bambu itu dan di bawahnya api menyala harus setiap hari. Karena itu kobaran api setan. Kekuatannya mengambil energi api, saudara. Jadi siang malam tidur di api itu, saudara. Mandi pun diginikan dengan api juga, saudara. Sama air diginikan, setelah itu dia mandi gini, saudara. Ilmu santet, saudara. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati, saudara. Kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa nurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing 99. Di antara 5 bersaudara, laki semua, Pendawa 5. Saya anak nomor 2 yang lahir di weton setupaing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Nah, gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh tanpa jejak, ilmu batin, ilmu kebal, ilmu menghilang, panglemunan. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Jadi kalau mau masuk angkot, baca mantra panglimunan, ting, langsung hilang, masuk angkot. Nah, begitu mau turun, baca mantra lagi, ting, keluar. Kernetnya gini, hah? Karena saya ngilang. Dan ilmu menghilang itu saya gunakan setiap hari. Ting, langsung hilang. Nah, disitulah saya belajar kekuatan-kekuatan gaib. Nah, usia 10-11 tahun saya udah menguasai ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Mecat rogo, roh keluar. Nah, usia 10-11 tahun itulah guru saya berkata, kamu harus menguasai ilmu kebal sempurna. Saya dipasang jarum emas dan jarum tembaga seluruh badan dan untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal semua senjata. Dan waktu itu setelah dipasang susuk jarum emas, jarum tembaga, mantra besi kuning, pusaka besi masuk dalam badan. Nah, waktu itu guru saya lupa kalau saya belum disunat. Nah, udah dimasukin semua ini, udah. Rambut sudah kebal, potong enggak bisa. Nah, wah kaget ya.
anak ini belum disunat ini. Nah, tapi ini kan baru sehari dimasukin jarum emas, jarum tembaga, dan pusaka besi kuning, dan mantra kebal. Siapa tahu baru sehari masih bisa disunat. Dibawalah ke tukang sunat. Gini, yang nyunat gini, kebal. Nah, langsung guru saya gini, udah telanjur gimana lagi. Nah, terusan ingat, rambut kamu tidak bisa dipotong oleh bikinan pandai apapun, kecuali yang bisa motong rambut kamu hanyalah ibu kandungmu. Makanya saya di situ baru mengerti, saudara. Orang sesakti apapun tidak akan berani melawan ibunya sendiri, saudara. Nah, karena ilmunya pasti luntur. Nah, waktu itu yang bisa motong rambut kamu adalah ibu yang melahirkan kamu sendiri. Makanya waktu saya belum bertobat, yang bisa motong rambut saya hanya ibu saya. Nah, saat itu guru saya berkata, ada dua jalan yang harus kamu pilih salah satu. Tapi dua-duanya saya kasih untuk kamu memilih. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Jadi ingat, dalam hidup kamu tidak boleh tanggung-tanggung. Karena kakek saya ilmu putih, nenek ilmu hitam. Mereka berdua nunggu saya, kamu milih yang mana? Nenek saya ngomong, kalau kamu milih jalan yang jahat, saya ajarin. Gimana nenek? Penjahat pun ada hukum. Bagaimana caranya hukumnya? Dia beritahu saya. Ingat, kalau di luar kamu boleh jadi iblis, di dalam rumah kamu harus jadi malaikat paling baik di dunia. Loh kok gitu? Kalau kamu di luar rumah jahat, di dalam rumah jahat, nanti kalau stroke siapa yang pelihara? Oh gitu. Jadi penjahat pun punya hukum. Jangan goblok. Oh iya. Oh gitu. Dan ingat, apapun yang terjadi, keluarga nomor satu. Jangan sampai menyakiti atau mengorbankan keluarga. Bila perlu kamu berkorban untuk keluarga. Tapi ingat, di luar kamu boleh jadi iblis. Gitu. Nah, saya itu kakek saya yang ilmu putih. Nah, tapi kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Gini guru, saya mau jadi orang baik aja. Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi penjahat. Ya udah, kalau kamu jadi orang baik, sampai matinya pun kamu harus baik. Nah, lulus SD, saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Karena kakek saya ngajarin saya ilmu putih, ilmu hitam, ilmu putih semua sama dari setan sebenarnya. Nah, di situ saya dibekali jimat ada 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mustika delima, lulang kebulandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Kebal semua. Nah, kelas 2 SMP kakek saya manggil saya, Ton, sudah titi wanci nih, sudah waktunya kita harus berpisah. Loh kenapa? Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu tentang rahasia takdir. Dan aku tahu jam berapa aku mati. Dan sebelum aku mati, aku memberitahu suatu rahasia penting untuk kamu. Nanti kira-kira usia 18 tahun. Kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang, dalan sing padang.
Saya tanya, guru, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Nanti sang takdir, sang waktu, sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Karena kamu yang ditakdirkan untuk ketemu dia, untuk mendapatkan jalan terang, dalan sing padang. Saya itu guru saya ngomong, waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. 2:30 aku akan mati. Semua olah kanuragan, ilmu kebatinan dan kekuatan batin sudah tak turunkan ke kamu semua. Nah sekarang sudah waktunya setelah ilmu terakhir saya turunkan, yaitu ilmu pamengkang jagat. Berarti sudah waktunya kita berpisah. Tapi sebelum aku mati, aku tidak mau bikin susah anak cucu. Besok kan ada bukaan nomor SDSB, Rebu malam Kemis. Besok nomor buntute 50. Belikan uang ini untuk beli nomornya, untuk beli peti matiku. Ini uangnya. Nah setelah itu seluruh keluarga dikumpulkan. Karena aku punya ilmu saipi angin, seumur hidup tidak boleh pakai alas kaki. Karena aku mau menghadap yang maha kuasa, harus kelihatan ganteng gitu lah. Langsung dia pakai sepatu, dia ngomong, wah gini, pakai sandal aja, pakai sandal, oh iya. Lama enggak pakai alas kaki rasanya beda, dia bilang gitu. Oke, rasa itu pakai baju safarian gitu, langsung dia ngomong, kumpulkan keluarga. Langsung dia cerita, aku ingin agar-agar terakhir dalam hidupku. Karena ada agar-agar yang gambar burung walet tuh saudara. Langsung dibelikan, dia ngomong, karena ini adalah makananku yang terakhir. Langsung kira-kira 2:30 langsung dia semedi gini, meninggal tanpa sakit. Dan kakek saya meninggal umur 100, tidak sakit. Nah setelah itu saudara, kakek saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu saudara. Ilmu itu kan panas, mau nyoba terus. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan ilmu menghilang, ting menghilang, ting menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Nah, saya cari lawan, kan ingin tahu latihan bertahun-tahun tuh gunanya apa kan gitu dah. Saya kalahkan satu demi persatu dah. Wah, pertarungan terus, kalahkan berbagai aliran. Mendekati usia 18 tahun. Setelah melewati pertarungan demi pertarungan. Saya diajak kakak saya, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Nah, kebetulan karena saya punya ilmu kebal, ilmu besi kuning, itu tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, tidak boleh berhubungan dengan wanita, harus jadi perjaka ting-ting bukan tong-tong, seumur hidup. Nah waktu itu saya ngomong sama kakak saya, tidak bisa. Karena rahasia titik kelemahan saya di wanita. Kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Nah, kalau mantra itu diucapkan kena seseorang, dijamin 15 tahun susah lepas. Kalau enggak ada yang bisa melepaskan, pasti edan. Wah, ya udahlah. Saya ikut KKR Gilbert duduk di belakang untuk nyarikan kakak saya. Yang pasti yang cantik bukan yang gini. Nah waktu saya lihat gini. Tiba-tiba pendeta Gilbert khotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Nah,
saya baca mantra setan kober. Supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya baca santet setan kober. Yes. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Itu tahun 92. San Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan. Artakol. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Nah, tujuannya untuk daftar bertarung. Nggak taunya maju ke depan untuk didoakan. Gilbert tatap saya. Tony, kamu yang punya ilmu kebal, ilmu menghilang. Muridnya setan kober. Iya kan? Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk ini sakti juga. Tahu ilmu saya, kekuatan saya. Nggak taunya apa. Setelah bertobat, Gilbert bicara sama saya. Aku pun diberitahu pendeta lain juga. Saya tantang Gilbert bertarung. Kalau aku kalah, ikut kamu. Kalau kamu menang, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, aku mati. Gilbert ngomong, besok saya tunggu di sini. Saya pulang. Besok saya datang lagi. Wah, pendeta-pendeta ngelilingi saya. Segera bara. Aku bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Nah, enggak taunya di karismatik itu ada bahasa roh. Lah saya bingung dirabai opo nih. Nah, makanya apalagi yang doain ada yang perempuan juga tambah gini dah. Nah kan kelemahannya itu langsung. Wah di situ ditumpang tangan, dikasih minyak, diupiak-upiak macam-macam dah. Nah, dah tahu? Nah, langsung, dah pulang dah, basah kuyup semua, minyak semua lagi dah. Nah itu dia datang lagi. Wah, Gilbert, pendeta-pendeta. Saya gunakan semua ilmu saya. Saya pukul Gilbert mental. Ada satu kekuatan yang melindungi Gilbert. Waktu itu saya ngomong, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku ikut kamu dah. Kalau menang, mati dah. Gilbert ngomong silahkan. Badan saya kan disusuk jarum emas, jarum tembaga. Pada rontok semua adalah. Nah, dari badan saya keluar pasir emas, pasir tembaga adalah. Begitu saya baca mantra terakhir, Pamengkang Jagat, ilmu terakhir. Saya buka mata. Nah, saya lihat dari tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Di situ saya bingung, mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu pukul Gilbert jarak sejengkal gini. Cahaya terang itu membuat saya terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah edan. Setahun hilang ingatannya. Makanya kan sampai sekarang saya masih sama istri kalau naik setir mobil sendiri enggak boleh. Karena kadang kalau pas ngeblank masuk sawah. Nah, setahun saya hilang ingatan, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, masuk kepala saya, gelap terang sekali, terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, akulah YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Tiba-tiba cahaya itu muncul satu sosok saudara. Yaitu apa? Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Bukan di sini. Ini semua pegang di sini. Nah, semua pegang di sini saudara. Ini loh. Jadi ini
bawahnya ini. Inilah. Sini kan ada rongga. Nah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah itu, ya, engkau kupanggil untuk menjadi penginjil api. Dia tumpang tangan gini. Kalau banyak kita tumpang tangan kan gini dah. Dia gini. Gini. Setelah itu, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya, terang benderang. Setelah itu, dia gini. Hilang. Nah, saya sembuh dari hilang ingatan. Nah, saya cari Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu kamu bertobat sungguh-sungguh atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Saya murid dari pendeta Pontas Pardede. Saya lulus tahun 96, lulus ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Jadi saya lulus karena anugerah. Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya surga itu ada? Angkat tangan. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Perlu kita tahu bahwa surga dan Firdaus itu beda. Nanti akan saya beritahu tentang keduanya. Karena saya pernah ada di situ. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, perlu dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai. Artinya penyertaan Tuhan itu ada. Nah, pada waktu saya wisuda sekolah Alkitab, saya diwisuda. Di situ tidak ada mama saya, papa saya, adik saya, kakak saya. Tidak ada yang datang. Saya bingung kenapa wisuda tidak ada yang datang. Saudara. Saya pulang naik angkot. Tahun 96. Begitu saya ke rumah, satu keluarga stres semua. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Di situ saya berpikir, apakah itu rencana Tuhan? Betul? Alkitab berkata, berancangan Tuhan damai sejahtera. Amin. Ingat, manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat ke depan. Itu bedanya dan indah pada waktunya. Waktu itu saya langsung berdoa cari Tuhan. Kalau satu keluarga stres, tidak ada satu yang bangkit, satu keluarga edan, betul? Harus ada satu yang normal untuk bangkit. Waktu itu saya berdoa. Semua dipecat, saya berdoa.
Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Waktu saya berdoa, ada suara Tuhan. Daud. Ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan dukun santet bertobat jadi pemulung. Dan tiba-tiba Tuhan bicara, dengan tanda inilah engkau akan menang. Saya lihat ada salib di langit. Engkau akan menang. Nah setelah itu, jual plastik berarti ini. Langsung saya itu ngomong sama mama saya, Ma, aku mau jualan plastik, aku perlu modal. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok, gitu dah. Di kelas pun juga paling bodoh, tahunnya hanya Jopo Montro, gitu dah. Ma, beri aku kesempatan. Daud, ini ada uang 100.000 rupiah. 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti memang Tuhan yang menyertai. Tapi kalau gagal, inilah modal terakhir. Saya dikasih 100.000 rupiah, bukan dolar, rupiah adalah. Mah, aku perlu sepeda motor untuk kelilingan plastik. Daud, ini ada sepeda motor Poswan. Tapi ingat Daud, bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Karena semua dipecat, kamu yang nerusin, gitu dah. 100.000 ini saya belikan plastik di agen plastik kilat di Balong, saya masih ingat itu. Dapat kresek hitam HD 25 kilo. Saya belum pernah kerja sama sekali, bingung gimana cara jualnya adalah. Saya berdoa, ingat segala sesuatu yang dilakukan dengan doa, di situ ada kekuatannya. Saya doa, Tuhan, aku mau kemana? Saya berbahasa roh menyembah Tuhan. Tapi suara Tuhan itu kembali bicara lagi. Saya lihat di langit. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Salib. Nah setelah itu saudara, saya jualan plastik. Saya jual ke simbok-simbok. Sehari hanya untung 2.000, 3.000, 5.000. Saya berdoa terus. Saya jualan. Dari omset 25 kilo itu saudara, jadi setengah kintal. Dari setengah kintal jadi 1 kintal. Dari 1 kintal jadi setengah ton. Dari setengah ton jadi 1 ton. Jadi puluhan ton sampai jadi pabrik plastik. Nah, dan ingat tidak ada utang bank. 100.000. Setelah itu saudara, setelah diberkati Tuhan, lupa panggilan Tuhan. Makanya orang jatuh dalam dosa itu bukan pada waktu susah, tapi pada waktu diberkati. Justru pada waktu diberkati itulah ujian yang paling berat. Nah, saudara, ingat, laki-laki diuji pada waktu kaya raya. Apakah dia tetap setia? Kalau miskin, siapa yang mau? Betul? Betul? Kalau udah kaya, itu yang bahaya. Makanya ingat, ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki pada waktu diberkati dan kaya. Tapi ujian seorang wanita justru pada waktu miskin. Apakah tetap setia mendampingi suami? Betul? Yang setia angkat tanganmu, yang tahu Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya lupa panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memanggil saya. Karena kalau bisnis itu jelas, cuan cia cao, betul? Tapi kalau pelayanan,
itu banyak proyek thank you. Jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. Betul? Ya tanya Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi? Saya bisnis, lupa panggilan Tuhan. Pagi-pagi saya berdoa. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya untuk ke rumah Bapa. Wah, kaget aku. Oh, mati ya. Saya belum siap. Tuhan, aku minta umurku diperpanjang walaupun hanya sesaat. Kalau engkau memberi aku waktu sesaat saja, aku akan melayani engkau sungguh-sungguh. Hari ini engkau di rumah Bapa. Saya bangun, saya sedih sekali. Saya belum siap karena saya belum memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Saya sibuk dalam bisnis. Waktu itu saya nemuin mama saya, "Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak." Wedan apa? Stres apa? Ngurusi utang? Enggak. Nah itu saya bingung matiku modelnya piye itu loh. Nah, saya boncengan sepeda motor sama kawan saya. Jalan 60 ke atas, kenceng, jalan 60-an. Wah, ada truk. Truknya itu kenceng juga. Wah, ini mau nyalip. Enggak taunya truknya berhenti mendadak tanpa rating. Yang makanya kecelakaan motor yang paling bahaya itu bukan yang di depan, tapi yang di belakang. Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa, betul? Wah, begitu truk gini, yang depan langsung gini. Saya kan enggak tahu, langsung dor gini. Di truk belakang, bak truk itu. Nah, makanya sejak kejadian itu kalau saya naik motor mintanya depan. Nah, war. Nah, malaikat tingginya 3 meter. Pegang ini. Naik ke atas. Ada sebuah tangga emas. Tangga. Di tangga itu ada sebuah tahta. Di atas tangga itu puncaknya. Dan itu saudara, malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, memuji, menyembah seperti derau air bah. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa, bukan bahasa manusia. Saya juga bicara, jadi nanti kita di surga, bukan bahasa manusia. Ada bahasanya sendiri. Dan tapi saya ngerti. Dia juga ngomong bahasa malaikat, bahasa roh. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dahulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu baru yang ada di gereja itu lagu expired semua di surga, adalah. Nah, setelah itu malaikat berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu. Saya diajak jalan. Di suatu ruangan tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan di situ saya melihat tabut perjanjian. Ya, seperti ini, tetapi ada ininya. Inilah. Ini kan enggak ada. Itu ada ininya. Di modelnya itu gini. Ini, nah, gini. Nah, seperti ini, tapi ada ininya. Dan apa yang terjadi?
Tiba-tiba ada pujian penyembahan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Awan kemuliaan. Rohku sujud menyembah-Mu. Karena waktu itu roh saya bersujud di situ. Malaikat berkata, engkau dilayakkan masuk ke tempat ini. Ruang Mahaku Kudus. Saya melihat tabut perjanjian. Dan malaikat itu menjelaskan apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi aslinya ada di surga. Amin. Jadi Musa itu melihat dari situ. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya diajak jalan kembali ke tempat itu. Ke tangga emas itu lagi. Dan di tahta itu terdengar suara. Daud, 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 Daud. Sebenarnya sudah waktumu ada di sini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Yes. Tangannya gini, langsung seperti layar lebar. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebelum dunia ini ada, dia sudah tahu semuanya adalah. Dan apa yang terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Tangannya gini. Yes. Yes. Hari yang akan datang Indonesia terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Saya lihat bom meledak di sana sini. Saya lihat darah. Saya ngomong sama Tuhan, saya lihat bom, Tuhan, aku tidak jadi balik, enggak apa-apa, wong bome. Jadi sebelum gereja-gereja kena bom itu saya udah lihat di situ bom. Saya lihat, yes. Hati-hati. Sang Tuhan bicara sama saya. Yes. Tangannya gini. Yes. Hari yang akan terjadi. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari 98. Sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018. 2019 dan badainya akan datang 2020 dan tepat bulan 6, bulan 7 Indonesia mengalami stagnat ekonomi berhenti dan menuju 2023 setitik terang akan datang atas bangsa ini, tepatnya bulan Januari, setitik terang. Ngomong sama sebelahnya, setitik terang. Itu 2023. Yes. Hari yang akan terjadi. Nanti saya beritahu cara menghadapi krisis. Yes. Nah, setelah itu yang ditata itu jalan mendekati saya. Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya dipegang, diajak jalan. Apa yang ingin kau tanyakan?
Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Waktu saya tanya, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun manusia atau malaikat atau nabi yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah setelah itu, kalau gitu Tuhan aku ingin tahu. Saya lihat lantainya emas. Dan di situ ada benteng seperti air mengalir. Terbuat dari batu rubi, batu emerald, batu blue sapphire, batu cat eye, batu paparaca, batu jamrud, batu-batu mulia. Dan yang tidak ada batu akik. Batu akik tidak ada di sana. Semua batumu mulia. Saya lihat air mengalir tenang sekali. Setelah itu Tuhan bicara. Apa yang kau tanyakan? Tuhan, siapakah jodohku di masa depan? Tangannya langsung gini. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang wanita rambut lurus. Saya mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat yang kutentukan. Saya ketemu istri saya di Jogja. Ada seorang anak perempuan, dia ngelihat saya gini. Anak perempuan itu natap saya, ngelihat saya gini. Mandang saya terus anak perempuan ini. Tuhan, anak perempuan ini siapa? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, kenal istri saya belum, udah lihat anak itu? Ketemu aja belum, dah. Ketemu juga belum, kenal juga belum. Udah lihat anaknya, adalah anak perempuan tuh gini mandang saya, itu anakmu di masa depan. Anak saya pertama perempuan namanya Felicia. Saya sudah ngelihat dia sebelum ketemu istri saya. Dia menatap gini. Mari kutunjukkan apa yang akan terjadi. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang pengkhotbah gemuk jelek. Tuhan, itu siapa? Itu kamu di masa depan. Nah, itu Tuhan ngomong, sekarang sudah waktunya. Kamu kembali ke rumah orang tuamu. Dan ingat, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Ingat, saat ini surga tidak ada orang mati. Yang ada adalah Tuhan dan malaikat. Nah, orang-orang mati dalam Tuhan ada di mana? Itu di tempat tersendiri. Nanti saya beritahu, karena dua-duanya saya pernah ke sana. Setelah itu ada kuda berapi, kereta kuda. Tuhan bicara, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu permintaan, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini lagi. Baiklah, kecuali kedatanganku. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin, modalnya hanya nekat terus. Aku minta satu aja Tuhan. Apa? Cukup bisa beli apa-apa. Tuhan bicara, sudah waktunya kamu kembali.
Saya suruh naik kereta berkuda berapi, turun ke bumi. Roh saya masuk, saya hidup kembali. Dan Tuhan bicara sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan kepadamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, disitulah lagu itu saya tulis. Semua alat musik saya bisa pegang, tidak bisa main. Nah, suara saya hancur. Nah, sekarang akan saya beritahu, inilah yang penting untuk saudara. Bagaimana menghadapi krisis itu. 2014, saya ketemu seorang ahli ekonomi. Waktu dia beritahu sama saya, dia ngomong sama saya, Pak Daud, apa yang Pak Daud lihat ada di surga. Saya lihat pemulihan Indonesia 2023. Tapi sebelum pemulihan Indonesia, akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, badainya akan datang 2020. Dan bulan 6, bulan 7, akan jadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Menuju 2023, setitik terang datang. Langsung dia gini, saya akan lihat secara makro, mikro ekonomi. Dia tulis semuanya, data-data semua ada. Utang negara, sun obligasi, semua. Datanya ada semua ada. Dari Indonesia merdeka ada. Terjadi sunring tahun sekian, langsung terjadi inflasi sekian, tulis semua ada. Pak Daud perlu ada tahu. 2019, 2012, kira-kira utang Indonesia nanti tembus 5.000 triliun. Langsung gini. Tetapi yang membuat stagnat ekonomi ini apa ya? Bulan 6, bulan 7, 2020, ekonomi akan berhenti. Stagnat, berhenti. Langsung gini, bagaimana petunjuknya menghadapi itu? Pertama, saya beritahu pada saudara. Pada waktu saya mengkhotbahkan ini 2014, dikira orang gila. Imajinasi, halusinasi. Saya dikritik banyak hal. Wah, saya khotbah terus walaupun dianggap orang gila. 2014, 2016, 2018, 2019 saya khotbah sama Gilbert. Saya memberitakan terjadi 2020 terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi badai, ekonomi terjadi. Ada orang bertanya Pak Gilbert. Banyak yang tanya. Pak Gilbert, katanya Daud orangnya Pak Gilbert. Katanya krisis ekonomi, resesi ekonomi. Mana buktinya? 2019. 2020 Januari, Pak Gilbert ditanya lagi. Daud itu khotbah di mana-mana Pak Gilbert, bahwa 2020 akan terjadi stagnat ekonomi, akan terjadi krisis ekonomi. Gilbert ngomong gini, ini kan baru Januari, nanti kita lihat Desember, akhir tahun. Kalau memang Daud mendapat petunjuk Tuhan betul, berarti terjadi. Kalau tidak ya kalian sendiri tahu. Januari, Februari, Maret, Corona, betul? Betul? Bulan 6, bulan 7, stagnat ekonomi. Gilbert ngomong, Daud, waktu kamu khotbahkan itu, kamu dianggap orang gila. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi. Tapi setelah terjadi, semua teori gugur. Indonesia ekonomi berhenti untuk menuju tahun 2023. Ingat, tahun ini terjadi deflasi. Daya beli masyarakat turun. Betul? 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 Sehingga dicetak uang 600 triliun lebih, ya kan? Untuk COVID Corona, betul? Ingat, tahun ini deflasi, tahun depan deflasi. Tapi tahun 2022 terjadi
inflasi. Kenapa terjadi inflasi tahun 2022? Tahun ini dan tahun depan, ingat banyak uang-uang semua diparkir di bank-bank, betul? Karena ditahan dulu melihat kondisi Indonesia untuk nahan investasi, betul? 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 Uang ini ditahan semua. Uang baru dicetak untuk COVID Corona menggerakkan ekonomi supaya ada. Itu tadi 2020 dan 2021. Nah, 2022 uang lama mulai beredar untuk menggerakkan ekonomi. Uang baru yang sekarang beredar. Artinya apa? Uang lama dan uang baru bertemu. Betul? 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 Otomatis apa? Inflasi. Jelas? Jelas? Nah, untuk 2020, 2021 terjadi deflasi ini, apa yang dilakukan? Waktu saya doa, saya mendapat petunjuk yang maha kuasa. Pertama, saudara semua yang anak Tuhan punya uang berapapun, belikan tanah. Tapi bukan yang di dalam kota, pinggir-pinggir kota. Dan usahakan dekat pintu tol. Tol semua akan menyambung. Dan 2022, 2023 Indonesia dipulihkan 2023. Usahakan beli tanah semua di bawah 1 juta. Jangan beli yang per meter 10 juta. Kalau saudara beli per meter 10 juta, tahun depan naik 20 juta, itu berat, betul? Tapi kalau saudara beli tanah per meter 200.000, mau naik 400.000 tahun depan, itu mudah, betul? Betul? Jadi usahakan semua beli tanah, saudara yang muda maupun yang sudah berumur, semua yang ada uang, belikan tanah. Karena harga tanah nanti akan naik 2023. Ngomong sama sebelahnya, ingat beli tanah. Ingat, tahun ini harga properti, harga tanah, daya beli turun. Betul? 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 Tuhan ingin anak-anaknya diberkati. Beli tanah. Kalau 2014 saya suruh semua untuk beli emas. Diketawain juga saya, saudara, emas dan perak. Tapi saya utamakan emas. Tapi sekarang sudah tidak mungkin. Karena emas sudah terlalu tinggi. Betul? Jadi saudara belikan tanah. Dan yang kedua, kelola tanah itu. Kelola tanah itu. Karena nanti harga-harga bahan makanan di masa depan akan naik. Jelas? 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 Nah, pohon-pohon apa yang ditanam? Yaitu pohon-pohon jangka panjang. Kayak temanggung gini yang cocok kan hawa dingin, alpukat. Apa saudara? Alpukat, nangka, duren, pokoknya buah-buahan yang jangka panjang. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan, mengelola Taman Eden, yaitu berkebun. Sekarang waktu corona kayak gini nih, depan tembok, belakang tembok, atap tembok. Kalau berkebun punya kerjaan baru, betul? 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 Dan usahakan saudara yang rumah kos-kosan atau kontrakan semua berkebun. Kenapa saudara? Ingat,
stagnat ekonomi menuju 2023. Supaya saudara ada penghiburan. Dan ingat saudara, kelola tanah itu sebaik-baiknya. Di bawah 1 juta, pinggir jalan 2 mobil lewat. Bila perlu jalan aspal. Karena nanti 2023 Indonesia dipulihkan. Dan usahakan semua dekat pintu tol. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, kalau Temanggung gimana? Pokoknya pinggir kota. Pinggir kota semua. Karena nanti 2023 merambat pemulihan itu untuk merata. Jadi saudara pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Karena kesempatan itulah ada tahun ini dan tahun 2021. Dan nanti 2022 ingat uang lama akan bertemu dengan uang baru. Terjadi apa? Inflasi. Jelas? Tapi inflasinya nanti terselubung, tidak kelihatan. Nah, itu pesan Tuhan yang saya beritahu pada saudara. Nah, nanti sore jam berapa? Jam 5 baru saya bicara tentang Firdaus, di mana tempat orang-orang mati dalam Tuhan. Dan tentang sesuai bidang saya tentang setan. Bagaimana mengalahkan kutuk. Mengalahkan apa saudara? Jadi untuk mengalahkan tentang tanah kuburan atau mantra-mantra pembikin bangkrut. Itu jam berapa? Jam 5. Dan saudara yang punya uang berapapun belikan tanah. Nah sebelum saya serahkan, ada satu kesaksian. Rencana Tuhan itu tidak bisa kita prediksi. Di luar akal kita. Pada waktu pabrik saya jual, karena saya mau pelayanan, Tuhan nyuruh jual. Saya jual pabrik itu. Setelah saya jual pabrik itu, saya megang uang kontan, cash. Tak simpen di rumah. Kenapa? Karena saya takut nyimpen di bank, nanti banknya bangkrut. Kejadian 98 tuh ada pengalaman tersendiri. Jadi uang berapa miliar di kamar saya tidur di atas uang. Setelah tidur di atas uang, saya bingung. Iki piye gitu loh. Untuk apa? Pabrik udah saya jual. Wah, uang cash itu. Tas tuh. Tas tuh. Saya doa, Tuhan beritahu saya, belikan tanah semua ke tempat yang kutunjukkan padamu. Daripada saya tidur dengan uang, lebih baik saya belikan tanah itu. Kan gitu lah, daripada aku stres. Saya lihat lokasi itu, waduh saudara, banyak setan, banyak rampok. Setan diusir keluar, rampok datang. Waduh gimana ini? Tanah pinggir kota Solo, jembatan belum ada. Tanah itu tanah tidak laku. Tapi Tuhan beritahu saya, belikan tanah tempat ini sebanyak-banyaknya. Ambil semua pinggir jalan. Karena itu petunjuk Tuhan, langsung tak belikan. Wah, setelah belikan habis uang. Setelah uang habis saya bingung. Ini suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan, waduh, bang habis bener ini. Tanah ndak laku Tanah ndak laku ini. Ndak ada yang beli. Per meter 200.000, 300.000. Ndak ada yang beli. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, haleluya. Ada apa telepon kawan? Aku mau ikut Pak Gilbert. Lu ada apa? Kamu kan ngurusi pabrik. Udah tak jual Pak Gilbert untuk beli tanah. Dan sekarang gimana? Nggak ada kerjaan. Udah kamu ikut saya aja. Saya ikut Pak Gilbert pelayanan. Keliling. Setahun, 2 tahun, 3 tahun.
Tanah itu enggak laku, saudara. Tiba-tiba datang bulldozer, alat berat, traktor datang semua. Saudara. Tahu enggak? Tempat yang Tuhan tunjukkan saya itu adalah pintu tol Solo. Dari harga 200.000, 300.000 langsung naik 2 juta, 3 juta per meter. Saya nyesel sekali, kenapa beli enggak banyak banget sekalian. Tak belikan itu. Nah, pintu tol. Jadi rumah saya itu dekat dengan pintu tol. Solo, Lodran, kanan kiri semua. Itu tanah yang ditunjukkan sama Tuhan itu jaraknya hanya 500 meter dari pintu tol. Keliling. Nah, di situ saya beritahu, ini kita beda dengan sana. Jadi enggak masuk akal kan. Nah, ingat, tahun ini deflasi. 2022, apa saudara? Uang lama, uang baru akan bertemu. Mari kita bangkit berdiri saat ini.